Usai wukuf di Arafah, jemaah haji Indonesia melanjutkan rangkaian ibadah dengan bergerak ke Musdalifah, lalu ke Mina untuk melempar jumroh. Namun ada juga yang memilih ke Mekah untuk rangkaian ibadah tawaf, sa'i hingga tahallul. Tapi nantinya tetap akan melaksanakan ibadah lempar jumroh. Botak. Ya, botak. Botak. Ini botak. Malaysia ke Indonesia? Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Staf khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengunggah dirinya sendiri saat melakukan tahallul usai menjalani seluruh prosesi ibadah haji. Tanpa ragu ia memotong semua rambut hingga kepalanya pelontos tanpa sehelai rambut pun. Ia menarasikan dalam unggahannya rambut boleh hilang, tapi semoga dosa-dosa juga ikut gugur satu persatu. Alhamdulillah habis melaksanakan rukun haji, bagaimana Kang Anda? Di unggahan selanjutnya Raffi Ahmad nampak bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga sudah selesai melaksanakan tahallul. Sementara jemaah haji Indonesia pagi ini juga sudah bergerak menuju lokasi lempar jumroh Akabah. Ritual ini mengenang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang menolak godaan syaitan saat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai melempar jumroh, sebagian jemaah melanjutkan ke Mekah untuk tawaf dan sa'i dan akhiri dengan mencukur rambut atau tahallul. Sebelumnya jemaah haji Indonesia bersama jutaan jemaah haji lainnya berada di Musdalifah usai wukuf. Pergerakan dimulai setelah waktu maghrib secara bergelombang. Di Musdalifah jemaah menginap atau mabit lalu mengumpulkan kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Di Musdalifah pula, jemaah biasanya mengambil tempat di area terbuka untuk menggelar karpet maupun kasur sebagai tempat istirahat mereka. Sementara sebagian lain di tenda yang sudah disediakan otoritas Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Panik dan stres menyebabkan sejumlah peristiwa sapi mengamuk terjadi selama proses pemotongan hewan kurban di sejumlah titik. Bahkan sapi mengamuk juga memakan korban jiwa akibat menyeruduk warga yang menghadiri proses pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban berakhir tragis setelah seekor sapi mengamuk dan menyeruduk pria paruh baya Zulfikar, 53 tahun, hingga tewas di kawasan Kampung Arab, Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan. Sapi mengamuk saat dipindahkan lalu berontak dan berlari lalu menyeruduk korban yang tak bisa menghindar. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Sementara itu warga juga merekam seekor sapi kurban yang tengah dibawa warga tiba-tiba berontak dan menyeruduk rumah warga dan menyebabkan atap rumah roboh. Sapi kurban ngamuk juga terjadi di kawasan Blok Rancakitiran, Desa Kroya, Indramayu, Jawa Barat. Seekor sapi berbobot ratusan kilogram mengamuk dan menyeruduk motor warga yang terparkir di depan masjid. Akibatnya motor-motor warga pun rusak parah. Sapi mengamuk juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Bahkan sapi masuk hingga ke dalam minimarket dan menyebabkan barang-barang yang dipajang berantakan. Setelah sapi tenang, warga lalu membawa sapi kembali untuk dilakukan pemotongan. Insiden sapi kurban mengamuk juga terjadi di kawasan Angsana Musola Nurul Iman, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dua ekor sapi berlari di tengah gang padat penduduk hingga warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Bahkan akibat kuatnya tarikan sapi membuat jari seorang warga tangan kirinya putus. Dua sapi. Iya tuh sampai di rubuh tuh tembok sampingnya, lihat nggak? Ada yang diseruduk tembok. Iya, tuh tembok rubuh. Untung nggak ada musibah tuh, dua loncat begitu. Dan kalau ini mati lagi dua anak kecil. Astagfirullah, tahun ini apa sih? Ada aja. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pembagian hewan kurban bisa berlangsung lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Idul Adha 1447 Hijriah diwarnai semangat berkurban yang tinggi dari tingkat pemerintah pusat hingga ke pelosok Nusantara. Pada tahun ini jumlah hewan kurban di berbagai daerah melampaui catatan tahun-tahun sebelumnya. Idul Adha tahun ini berbeda dari sebelumnya. Di tingkat pusat, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh penjuru Indonesia. Menurut pemerintah, dana kurban Presiden tersebut bersumber dari APBN melalui pos anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden.
Sapi kurban Presiden bernilai sekitar 100 miliar rupiah. Namun untuk rincian lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta masyarakat menghubungi langsung Kementerian Sekretariat Negara. Kurbannya, Pak. Tanya Mensesnek. Tapi rasanya sih orang mereka sendiri. Semangat yang sama juga terpancar di Yogyakarta. Jumlah hewan kurban pada tahun ini di Masjid Jogokarian bertambah dari sebelumnya. 80 ekor sapi dan juga 80 ekor kambing disembelih hanya dalam 5 jam. Daging kurban lalu dibagikan pada warga sekitar hingga keluar daerah. Semangat berbagi juga menyala di Desa Cikaso, Kuningan, Jawa Barat. Warga menyembelih 28 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Jumlah ini tercatat sebagai terbanyak sepanjang sejarah desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Masjid Istiqlal Jakarta menyembelih 65 ekor sapi dan belasan ekor kambing. Langsung saja kita bergabung dengan Nata Arman yang saat ini sudah berada di RPH Masjid Istiqlal. Nata, bagaimana suasana penyembelihan hewan kurban di sana saat ini? Ya baik, selamat siang David dan juga pemirsa terkait dengan pemotongan atau penyembelihan dari hewan kurban yang berlangsung pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian juga untuk sapi dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tadi sudah terlebih dahulu dilakukan penyembelihan yang dimulai pada pukul 8 kurang tadi. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa adapun untuk kedua jenis dari sapi Presiden dan juga Wakil Presiden adalah jenis simental dan juga Brahman Cross yang diberi nama Siloreng dan juga Wirabumi dengan memiliki bobot masing-masing 1,2 ton dan juga 1,3 ton. Kemudian adapun bisa Anda saksikan untuk beberapa sapi yang tersisa ini masih sekitar belasan tentunya untuk dilakukan pemotongan karena menunggu antrian, mengingat juga saat ini sudah memasuki azan zuhur sehingga untuk penyembelihan akan kembali dilanjutkan setelah ba'da zuhur atau sekitar pukul 1 siang. Kemudian adapun untuk total keseluruhan dari hewan kurban yang ada di Masjid Istiqlal terdapat 84 hewan kurban. Jumlah ini pun terdiri dari 65 ekor sapi, kemudian 18 ekor kambing dan 1 ekor domba. Dan untuk saat ini pemirsa, proses dari pemotongan masih berjalan, namun sebentar lagi akan dihentikan untuk persiapan menuju ke sholat zuhur. Dan juga untuk pendistribusian sendiri ini dilakukan kepada masyarakat melalui sistem pendistribusian kolektif seperti itu. Yang artinya nanti jadi tidak ada lagi masyarakat yang berkumpul di sekitar Masjid Istiqlal untuk mendapatkan atau menukarkan kupon. Hal tersebut juga digunakan untuk langkah antisipasi dari Kamtipmas. Kemudian jadi nanti skemanya adalah perwakilan dari berbagai masjid yang ada di daerah Istiqlal yang tentunya masih dalam binaan dari Masjid Istiqlal akan beberapa perwakilan membawa daging tersebut yang nantinya akan dibawa ke masjid tersebut dan sehingga dari masjid itulah nanti akan disalurkan kepada masyarakat. Adapun selain dari masjid-masjid yang di bawah binaan Masjid Istiqlal ada juga beberapa lembaga pendidikan seperti pesantren yang akan dibagikan juga oleh panitia kurban yang ada di sini. Kemudian untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang berlangsung tadi pagi ini langsung dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio David. Baik Nata, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laris manis menangguk cuan usai pemotongan hewan kurban, lapak penyedia jasa pembersihan bulu sapi dan kambing diserbu warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Puluhan potong kepala dan kaki pun bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari saja. Usai pemotongan hewan kurban, warga menyerbu lapak jasa pembersih bulu hewan kurban di pasar tradisional Bojonegoro. Butuh waktu 30 hingga 1 jam untuk proses pembersihan bulu. Berbekal blower api, pisau dan kapak, para penyedia jasa dengan cekatan menghilangkan semua bulu yang menempel di kaki dan kepala. Dalam sehari, mereka mampu melayani puluhan kaki dan kepala hewan, baik sapi maupun kambing. Sementara biaya pembersihan kaki sebesar Rp15.000, kepala kambing Rp15.000, sementara kepala sapi Rp70.000. Dapat 2 hari 3 hari. Oh, 2 hari 3 hari ya. Terakhir. Ini berapa jutaan? Ini berapa orang yang mengerjakan ini, Pak? Banyak. Keluarga ya. Iya. Kepadatan warga memanfaatkan jasa pembersihan kaki dan kepala hewan kurban ini diperkirakan berlangsung hingga hari ketiga Idul Adha atau Sabtu nanti. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.